Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Aula Anaska Mufti. Keep watching. Setelah kita mengetahui kemarin tentang konsep fluida statis, sekarang materi selanjutnya adalah fluida dinamis. Nah, fluida itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang masing-masing bergerak dan tunduk pada hukum-hukum tentang gerak. Artinya, tiap partikel fluida yang bergerak berlaku persamaan-persamaan tentang gerak. Misalnya, S sama dengan V kali T. Ya, S sama dengan V kali T. Tentunya kalian sudah tahu dong. S itu adalah jarak tempuh jarak tempuh. Kalau V itu artinya kelajuan, dan T itu adalah selang waktu atau waktu tempuh. Ya, kita tulis saja waktu tempuh ya. Oke, perlu kalian tahu, fluida dinamis itu hanya memiliki dua konsep. Konsep yang pertama adalah kontinuitas, dan yang kedua adalah Bernoulli. Sekarang kita hanya akan membahas tentang konsep kontinuitas. Kita tulis persamaan kontinuitas. Sebelumnya, apa sih konsep penting yang harus kita ketahui dari kontinuitas itu? Jadi, kita harus tahu yaitu debit. Oke. Konsep penting dari kontinuitas adalah debit. Simbolnya adalah Q, terdefinisi sebagai volume fluida dibagi satuan waktu, atau sama dengan V per T. Ini V-nya V besar ya. Dalam persamaan kontinuitas, kalau kita menggunakan V per T, itu susah ya, jarang digunakan. Maka, misalkan aja ada pipa, ada sebuah pipa. Pipa itu kan bentuknya silinder ya. Kita gambar pipa. Nah, pipa itu luasnya kita lambangkan dengan A, dan jarak dari sini ke sini itu kita lambangkan dengan X. Jadi debitnya sama dengan V per T. Itu tidak usah ya, karena silinder, maka A dikali X per T. Nah, X per T itu adalah kecepatan aliran fluida. Jadi debitnya sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran fluida, atau Q sama dengan A per V. V kecil ya. Oke, jadi ini adalah debitnya. Nah, apa sih hubungan antara debit dengan persamaan kontinuitas itu? Kita ingat ini. Debit fluida di titik mana saja selalu sama. Oke, kita misalkan seperti ini. Misalnya ada sebuah penampang ya. Penampangnya awalnya besar. Kemudian ujungnya itu kecil. Jadi luas penampang pertama yang besar itu kita lambangkan A1, dan yang kecil itu kita lambangkan dengan A2 ya. Nah, debit fluida di titik mana saja selalu sama, maka Q
V1 sama dengan I2. Kalau sudah mengetahui Q-nya sama, maka kita bisa mengetahui hubungan antara kecepatan fluida di A1 dan A2, maka V1 dan V2. Ingat, debit itu adalah A kali V, maka debit Q1 adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, sorry. Nah, kalau saya punya di sini A1-nya adalah 0,5 meter persegi dan A2-nya adalah 0,1 meter persegi. Maka di sini adalah F1-nya ya. F1-nya V1-nya kita taruh di bawah. V1-nya adalah 2 meter per sekon. Sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ya. Jadi 0,5 dikali dengan 2 sama dengan, berarti debit satunya adalah 0,5 kali 2 kan 1 ya hasilnya. Nah, debitnya adalah 1, maka 1 meter per sekon. 1 meter per sekon kubik ya guys. Sekarang kita masukkan A2-nya ya, yaitu 0,1 dikali V2. Maka coret-coret hasilnya 5 ya. Jadi V2-nya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, di sini sama dengan 10 meter per sekon ya. Jadi asal kalian tahu, jika luas penampangnya itu besar, maka aliran fluidanya itu kecil. Nah, jika luas penampangnya itu kecil, maka aliran fluidanya itu besar, maka 10 M per S. Oke.